Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Nah, ini di segmen ini tadi kita segmen sebelumnya saya udah ngasih bocoran nih. Kalau sebenarnya ikan cupang itu ada beberapa jenis yang harganya cukup fantastis. Kalau dibilang fantastis karena memang harganya luar biasa banget. Iya, Kalau boleh diceritain jenisnya apa dan kenapa sih yang tipe itu harganya bisa semahal itu? ya kalau seandainya kenapa bisa mahal kayak gitu sebenarnya udah nggak heran sih Kak. Maksudnya karena untuk melihara dapetin sampai ikan seunik tersebut, nah itu butuh proses biasanya Kak. Dan prosesnya itu juga nggak cepet. Oke. Kadang para petani itu bisa butuh 1 tahun 2 tahun untuk mendapatkan hasil yang bagus itu. Itu maksudnya mendapatkan itu harus dikawinkan Iya, gitu karena terus. itu kan kayak misalkan yang ikan paling mahal kan yang tadi saya bilang sampai 15 juta itu kan blue rim Kak. Nah, itu untuk mendapatkan proses itu ya butuh 4 bulanan atau itunya. Oh, oke. Jadi prosesnya ya dari anakan sampai 2 bulan dan itu juga hasilnya tidak semuanya bagus Kak dari ngawinin. Paling sekitar 10% yang supernya. Wow. Tadi yang sisanya itu ya berarti ya ada kalau kita bilang top grade, grade-nya biasa aja sampai yang reject-an itunya. Dan itu untuk yang dapat top grade itu biasanya cuma 10% dari itu. Sedikit banget ya, Sedikit itu yang itunya. membuat dia mahal. Iya, yang mahal itu biasanya kadang-kadang warnanya strong, nah sama udah full block. Kan ada kalau multicolor kayak gini, dia udah warnanya nge-full gitunya Kak. Oke. Itu yang bikin mahal itunya Kak. Jadi semakin banyak warna semakin indah Nah, itunya. tapi balik lagi gitu. Kalau tadi kan dibilang itu butuh proses yang cukup lama dan cukup sulit untuk mendapatkan hasil yang Iya. sampai akhirnya bisa terjual mahal itu. Itu mempengaruhi dari proses ini juga nggak sih dari proses pengawinannya kah atau proses makanannya juga itu mempengaruhi hasilnya nggak sih? Kalau proses ngawininnya itu hampir semua jenis cupang sama Kak. Cara Oke. ngawininnya sama. Oke. Tidak ada membedakan kawin misalkan multicolor sama jenis yang lain avatar atau itu tidak ada bedanya. Oke. Nah, kalau makanan biasanya memang tergantung ketersediaannya sih Kak, kayak gitu. Emang lebih bagus kutu air dan jentik nyamuk gitu. Nah, jadi tergantung. Sebenarnya makin mudah sih sekarang melihara ikan atau itunya Kak. Bisa pakan tadi dipilih aja yang memang kira-kira tidak menyulitkan gitu jadi kan. Jadi ada berapa jenis tipe ikan cupang sih kan kalau kita aku pribadi sih gitu lebih tepatnya. Taunya cuma ya udah ikan cupang itu doang Iya. gitu. Tapi dari tadi ada nama-nama yang juga awam di telinga saya. Sebenarnya ada berapa jenis sih, Mas? Kalau jenis itu ada beberapa kayak contohnya half moon atau yang dulu tuh waktu SD zaman apa tuh yang buntutnya lebar itu Kak, lebar. Itu yang saya itu tahu. waktu SD Oke. warnanya cuma merah itu Iya, Kak. iya. Nah, yang kedua ada giant. Giant yang ketiga plakat. Yang seterusnya serit. Nah, kalau itu jenisnya nanti dari jenis kayak misalkan plakat itu ada lagi variannya Kak. Oh, Nah, jadi itu sebenarnya banyak banget ya Iya, kalau jenisnya varian-variannya. cuman tadi yang saya sebutin itu. Nah, kalau varian ini kayak ada multicolor, nanti ada jenisnya FCCP, ada fancy itunya Kak. Variannya itu sebenarnya Nah, yang jadi varian banyak itu ya. banyak. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang item-item pendukung kayak tadi sebenarnya wadah. Wadah itu idealnya harusnya ditaruh di mana sih kalau ikan gitu? Apakah harus selalu ditaruh di akuarium kecil kah atau harus aku nggak tahu ya gitu. Beda nggak sih kalau misalnya ikan dengan wadah yang lebih besar dengan ikan di wadah yang lebih sedikit itu akan mempengaruhi kebiasaannya dia atau gimana sih? Kalau dari segi itu mempengaruhi Kak. Maksudnya kayak dari segi tempat semakin luas itu semakin bagus sebenarnya. Oh gitu. Semakin untuk pertumbuhannya itu biasanya saya kalau yang di rumah itu buat nenak itu dari 0 sampai misalkan 2 bulan itu saya taruh botol aqua. Diren namanya diren Kak. Oke. Diren habis itu saya langsung pindahin ke ember. Ember ya ember cat yang 125 ya atau 25 kilo itu 25 liter. Nah, itu kan satu ember satu ikan. Oke. Nah, nanti baru kalau seandainya udah masuk ke buat display itu buat jualan itu pakai toples kayak gini Kak. Ada toples 1 liter, 2 liter sama 4 liter. Itu tergantung selera sih Kak atau itunya. Oke. Justru yang memang yang butuh diperhatiin itu pas lagi saat dari rayakan sampai umur 3 bulan ini. Oke. Itu yang harus Yang paling pentingnya justru di situ paling ya. pentingnya di situnya Kak. Oke. Nah, tapi balik lagi kalau misalnya tentang melihara ikan, garam yang dipakai. Jangan sampai salah juga nih. Ini sebenarnya garamnya harus garam khusus. Ini garam laut kan berarti ya? Atau apa sih?
Ini garam ikan Kak, itu tanpa yodium waktu itu biasanya sih. Salah kan saya langsung bukan garam laut ternyata. Jadi Tapi, garam tanpa yodium, garam ikan. Iya, itu Oke. bisa sih ada khusus biasanya di tukang akuarium atau itunya ada garam Oke. buat ikan Nah, itunya. kalau misalnya ini yang tadi apa daun Daun ketapang ini, daun ketapang. daun ketapang. Itu harus selalu pakai daun ketapang atau boleh pakai saya nggak tahu jenis daun lainnya gitu misalnya. Sebenarnya tidak harus Kak atau itu. Ha-ha. Cuman kalau saya sih sesuai dengan pengalaman saya atau Oke. itunya, saya lebih baik pakai ketapang itunya Kak. Pakai ketapang. Ah, Tapi kenapa kalau harus kalau pakai yang lainnya memang kenapa? itu karena kalau pakai ketapang bisa buat tadi menstabilkan pH air. Oke. Yang kedua sama bisa mempengaruhi cepatnya mutasi warna ikan Kak itunya. Oh gitu. Jadi kalau semakin biasa kadang-kadang dipekatin atau itunya warna ketapangnya, nah nanti bisa mempengaruhi mutasi itunya Kak. Mutasi warna ikan. Oke oke oke. Terus itu apa yang dibawa satu lagi? Itu Ini saya bawa saringan Kak. Ha-ha. Ini kan saringan gayung namanya. Ha-ha, Nah, kadang kalau seandainya buat kita mindahin ikan dari misalkan toples ini kita kuras. Nah, kalau pakai tangan langsung kan kadang-kadang buntutnya robek Kak atau itunya. Oke. Nah, jadi bisa mempengaruhi keindahan cupangnya juga. Benar, Nah, benar, makanya kalau pakai gayung ini kan dia ketarik gitu ya. Airnya ikut. Jadi ikannya tetap di sini. Jadi aman untuk ekornya. Oke. Berarti sebenarnya ikan cupang itu juga ya karena mungkin bentuknya kecil jadi agak sedikit riskan untuk cepat kalau misalnya kita salah merawat bisa gampang rusak atau Iya. gampang terluka kayak gitu-gitu ya. Iya, bisa kayak gitu. Takut pengalaman sih kadang-kadang pakai tangan itu robek Kak, malah buntutnya putus atau Aduh. itu sobek atau itunya. Nah, ini sekarang kita ngomongin balik lagi tentang pandemi gitu. Penjualan selama pandemi naik berapa persen dari sebelumnya selama 2 tahun jualan? Alhamdulillah selama pandemi ini yang itu Kak meningkat penjualan atau itunya. Kalau dipresentasikan? Kalau presentasikan bisa 3 kali lipat sih biasanya 3 itunya. kali lipat? 3 kali lipat untuk karena saya jualan perlengkapan juga sama ikan itu naik 3 kali lipat bisa. Oke, ini kan tahun 2020 nih yang benar-benar kalau menurut Mas Ewin aja ya, sepengetahuannya Mas Ewin yang tiba-tiba kerasa banyak banget, makin banyak orang yang suka ikan tuh di bulan-bulan apa sih? Semenjak dari awal pandemi COVID itu kan bulan Maret ya Kak. Nah itu udah mulai kelihatan situnya Kak. Oh gitu. Nah jadi orang yang belanja keperluan kayak ketapang kayak gini juga banyak banget itunya Kak. Oh, Jadi sempet kewalahan juga saya untuk nyetok iya? barang atau itunya. Oke oke. Terus sama ikan juga banyak banget. Kadang-kadang saya juga sampai kehabisan stok itu. Nah nunggu ikan ini kan termasuk lumayan lama juga Kak. 3 bulan baru, 3 sampai 4 bulan baru siap dijual. Baru siap dijual. Mm-mm. Oke. Nih kalau kita ngomongin harga yang ada di depan aja ya. Ini harganya berapa aja nih berarti Mas Ewin? Kalau harga di sini sih di tempat saya tergantung Kak, range Oke. angka 75.000 sampai ya bisa 300 ribuan gitunya Oke. Kak. Yang di depan saya ini berapaan? Di depan ini udah masuk grade-nya indukan Kak. Ah. Ini bisa 150-an atau itunya coba. Oke. Masih murah lah masih itunya Kak. Oh itu masih murah hitungannya berarti? Iya, masih murah Masih cukup itunya. terjangkau Masih berarti. terjangkau Oke. Kak. Indukan itu maksudnya dia siap untuk Untuk siap diternak? dikawinin ya. Di Oke. breed itunya. Aku nggak tahu cara membedakan ikan betina sama jantannya itu kayak gimana sih? Kalau waduh kebetulan betinanya nggak saya bawa Kak ini satu. Nah kayak gini biasanya kalau ngelihat dari ikan laki itu buntutnya badannya rada panjang Kak. Oke. Sama kalau seandainya perempuan itu di perutnya itu ada warna putih itu telur. Oh, Nah kadang-kadang juga di bawah perutnya itu ada alat kelamin kan mungkin ya keluar itu timbul itunya Kak. Oke. Nah ini udah sore mereka udah bisa diajak buat duel nggak sih? Jadi Ini saya penasaran. buka dulu ini ya. Coba. Coba lihat nanti. Ini biasanya gimana sih cara mereka kalau misalnya mau memulai berduel? Ini mulai biasanya kayak gini aja Kak kalau ngeliatin kan udah mulai ngedok tuh. Oke. Nah itu udah mulai dikit ngedok gitu ya. Oke, jadi mereka saling tatap-tatapan. Iya jadi enak Kak, kalau sambil di rumahnya kan ngeliatin ikan. Daripada itu, nah. bengong gitu Iya. kita ngeliatin ikan. Oke, iya terus berduel lah kau. Tapi biasanya mereka harus kan pasti kita yang tadi Mas Ewin bilang gitu jangan kelamaan juga nanti dia malah sakit kalau itu. Jadi
idealnya mereka latihan kayak gini tuh berapa lama? Kalau saya di rumah itu sekitar 10 menit aja Kak. 10 menit aja? 10 menit aja. Oke, jangan terlalu di-push juga kan, soalnya apalagi kalau penggemarnya masih anak-anak nih gitu, nggak ngerti apa-apa, ya diterusin aja gitu, dihadepin Kadang-kadang kayak lupa gitu. Kak kalau kayak gitunya. Biasanya kita buka sekat terus tinggal lupa tutup pergi. lagi. Iya, itu. Dan itu nggak boleh. Sebenarnya bukan nggak boleh atau apa Kak, cuman biasanya kadang-kadang kalau pas lagi saya lupa itu seharian malam, kadang-kadang udah ikannya diem aja di pinggiran, di itunya di dasar Oke, itunya. oke. Kalau kayak gitu biasanya gini Mas, aku yang nggak aku ngerti adalah cara mendeteksi ikan ini dalam keadaan sakit atau enggak. Biasanya gimana sih kelihatannya? Biasanya kalau ikan yang ciri-cirinya sehat ini kayak gini Kak, dia aktif, dia lincah bergerakan dari atas ke bawah, dan juga kalau seandainya ada musuh atau itunya kan di sampingnya, dia ngedok atau flaring gitu ya Kak. Nah kalau seandainya ikan sakit itu biasanya dia diam di dasar, terus kalau kita kasih makan dia nggak makan. Oke. Dia biasanya kadang-kadang kalau misalnya kita kasih kutu air, nah kalau kita lihat perhatiin misalkan siang itu kita lihat masih banyak kutu air, nah itu tanda-tanda bisa jadi ikannya sakit gitu. Ikannya sakit. Biasanya kalau kayak gitu dia proses penyembuhannya butuh berapa lama? Kalau kayak gitu sih, kalau udah kayak gitu saya cuman ya paling yang saya terapin itu ganti air Kak. Ganti air. Rutin Itu tiap hari gitu ya. Oke. Sampai ikan itu segar lagi. Oke. Tapi bisa ditentuin berapa lamanya? Enggak juga sih, tergantung. Tergantung Tapi ikannya kadang-kadang berarti ya? 3 hari atau itu udah sehatan itunya biasanya. Nah, ini makin seru aja nih perbincangan kita seputar tentang ikan cupang, karena gimana pun juga emang ini lagi ngehits banget, jadi rasanya kok sayang banget gitu ya kalau kita nggak ngobrolin tentang panjang lebar ikan cupang. Tapi ini ada segmen terakhir, nanti kita bakalan ngobrolin selanjutnya tentang kira-kira kalau misalnya mau melihara nih bagi pemula, sebaiknya meliharanya yang kayak apa dulu nih, jangan sampai ntar melihara udah yang mahal-mahal tapi malah gagal peliharanya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.